Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk dulur-dulurku yang ada di Sekayu dan sekitarnya Sumatera Selatan. Sika aku nak menceritakan tentang hidup di rantau. Yang pertama kalau nak bertahan hidup di rantau tuh kita harus ingat tangan, wak, aman bahasa kita. Jangan milih-milih begawe. Beda name lokak gawe laju. Jangan awak buyan nak milih-milih gawe. Jangan susah nak makan. Jangan susah untuk nuntut maksudnya itu kalau makan tuh jangan milih-milih. Bertemu tahu laju. Bertemu balur laju. Jangan nak makan harus lauk ayam, harus lauk ikan. Mati macam itu hidup di rantau. Dengan jangan mudah nyerah. Bertemu dengan ugang jangan nak senggap-senggap. Itu kira-kira sama bertemu dengan ugang. Cak mana aku dulu sebelum merantau tuh aku lah denyuk petua dulu dengan nenek anangku. Aman hidup di rantau jangan nak milih-milih gawe. Jangan nak senggap-senggap dengan ugang. Jangan nak susah nak makan. Nah, bertemu laju jadi kan. Jadi prinsip itu yang aku gune ke selama aku hidup di rantau, itu yang selalu aku gune. Dan yang paling penting kita jangan nak ngolah ugang. Ngolah ugang jangan, nak mudi ugang jangan, nak maling jangan. Jangan nak beraji dengan sedikit. Yang beraji sedikit tuh ibarat kemika. Kita tuh perhitungan dengan yang dikit-dikit. Maling-maling tulang, takut lagi tak kene, tak? Macam itu kurang lebihnya. Nah, jadi itulah yang aku prinsip ke, yang aku gune ke sampai sekarang. Oleh apa aku pacak bertahan di rantau? Karena aku menggunakan prinsip-prinsip dasar tadi ya. Prinsip wong bodoh. Dak ngolah ugang, jangan budi, jangan maling, jangan beraji sedikit, jangan takut tak kene. Dengan jangan milih-milih. Ya. Nah, makanya dari situ aku singkat kita flashback lagi. Waktu aku nak berangkat merantau tuh aku lah haruslah menguasai prinsip-prinsip dasar tadi. Jadi setelah itu aku baru berani untuk melangkah. Aku merantau ndak gunde apa-apa, wak. Cuman gunde baju sebatang. Gunde baju dalam kardus aku merantau. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, jadi sebelum apa yang namanya singkat ceritanya, wak. Aku merantau lah, berangkatlah merantau kan. Waktu itu kebetulan ada kawan yang lah di Jakarta. Budak kita itulah tetangga pun menjuk gawe. Dengan kena kita nak nih tadi kak ya. Jadi berangkat itu laju begawelah dengan chicken. Begawe di pinggir jalan lapak. Itu pertama kalinya menapak ke kaki di Jakarta. Sebelumnya itu aku lah pernah ke tempat lain. Nah, itu dengan keluarga dewe, begawe itu masih ada hubungan keluarga. Ujung-ujungnya lumayan lame lah begawe itu. Ada sekitar 8 bulanan kalau tidak salah. 8 bulan aku begawe di chicken tuh. Chickennya perusahaannya kak mengalami kebangkrutan. Mengalami kebangkrutan itu ya akhirnya aku kak luntak-lantung. Berpikir lagi, nak begawe ke mana? Nak balik malu. Ada kata ke orang. Nak balik. Kade balik mitulah. Jadi kebetulan ada lagi, dapat lagi gawe. Begawe di klinik lampu. Jadi begawe di toko elektronik. Begawe di toko elektronik tuh lumayan lama lah. Aku sekitar kalau begawe di itu 2,5 tahun lah. Lebih kalau 2 tahun 8 bulanan.
pegawai di toko listrik kan, sekitar 2 tahun 8 bulan. Nah, kebetulan ada keluarga di Jakarta ya, nak ngajak bisnis kecil-kecilan, bisnis laptop. Jadi ya, dengan polosnya aku kak, kena berusaha nak jadi uang besen tadi kak, nak berhasil kan. Hidup di rantau harus nak berhasil. Di dalam otak tuh macam itu kan berpikiran. Jadi resign lah dari gawe itu, keluar lah dari pekerjaan itu. Nah akhirnya aku berkecimpung dengan dunia bisnis itu tadi kak. Dak boleh tahan wak, habis modal, dak keruan kemana. Nah, sekitar berapa? Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan, dak sampai 4 bulan aku begawe yang macam itu, jual beli laptop ceritanya tuh. Akhirnya dengan si sen yang ada tadi kak, aku memutuskan untuk langai dari rumah wak tuh kan, dari rumah keluarga tadi kak. Untuk nemu kayak kawan. Jadi bertemulah dengan kawan, berdiskusi. Kami ada orang 3 berdiskusi, akhirnya muka konter. Nah muka konter itu aku berdua join konsi wak, konsi berdua. Akhirnya dak boleh tahan, banyak nih ya saya dak tahan kak wak, dak nih mudah-mudahan nak besen kak uy. Muka konter tadi kak sekitar 2 bulan, kurang lebih 3 bulan boleh lah. Kebetulan ada musibah tadi ya di situ, jadi ada uang yang aku kenal baik dengan aku, baiklah aku teringat dengan jasa-jasanya. Kebetulan beliau kak sakit, jadi aku sibuk membesuk beliau. Nah dengan kesibukan membesuk beliau kak, perusahaan tadi konter tadi kak dak tahu urus, dak kata yang ngurus ya. Akhirnya ditutup. Singkat ceritanya, yang sakit tadi kak alhamdulillah sembuh. Akhirnya aku tutup konter. Ujung-ujungnya aku milu begawe dengan beliau. Sampai sekarang alhamdulillah masih begawe dengan beliau. Kita muka usaha sate padang, alhamdulillah masih lancar sampai sekarang. Tapi tidak sampai di situ pule wak, ada pule ya banyak lah yang muka toko bunga, muka toko baju, banyak wak. Aku kalau gagal lu hampir gagal kali, dah kata yang berhasil. Sampai sekarang belum berhasil. Sampai aku rela makai baju betina wak. Nah ndak berjualan, ndak sangkin kena besen tadi kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillahnya aku bertahannya di sate padang karena ada bimbingan, ada partner yang di tim juga yang memang di bidang dia kan. Sebenarnya aku tuh bukannya milu join ini, ndak begawe dengan ugang nih sih kak, ceritanya itu nuntut sen dengan ugang. Tapi yang menciptakan gaji tuh kita dewe. Nah di sana, disitulah yang membuat kita jadi ada tantangan tuh. Nah yang bunga tadi kak, itu aku di daerah Cibubur. Waktu itu ke taman bunga untuk nyual bunga gitu kan. Nah, di situ adalah habislah modal sekitar 1 juta lebih lah. Dikit, tidak banyak, tapi kena waktu itu stand kate berasa besok nih awak. Akhirnya mangkrak pule di bidang itu. Ada lagi ngumpul lagi kan, bulisen dikit. Tertariklah di dunia baju. Di dunia baju ini tak benam pule modal wak. Tidak boleh besok. Tapi lumayan lah kalau di saat itu kan karena aku tidak suesen, aku merasa besok waktu itu kan.
Tapi aku masih begawe sate, masih sambil sambil dagang baju itu masih eh, jual sate. Nah, bangkrut di situ di baju tuh lame. Tido dulu. Lame tido sambil ngumpul ke sedikit-dikit tuh akhirnya terkumpul lah dengan sen. Kebetulan aku gak dapat telepon. Dapat telepon nih, Kak. Ada orang butuh arang bracket ceritanya. Sebenarnya bukan arang bracket, yang dia butuh ke itu bahan dasar arang bracket untuk pembuatan arang bracket. Nah, yang disampaikan yang butuh kak, naknya arang bracket. Nah, aku kak ada kenalan ugang arang bracket, pemilik perusahaannya. Aku kenal. Jadi dengan rasoladas tadi kak libur gawe. Libur gawe itu dengan sen yang ada, aku gune ke galek-galek kan untuk menemui perusahaan arang bracket tadi kak. Jadilah bernegosiasi dengan berapa ribu ton tadi kak yang diomong ke bakal ke ngekspor ke 10 negara, yang bakal diomongin kak jauh. Wah cerita tuh. Nggak taunya pas sampai Bali itu kan tadi itu di perusahaan. Nah, kak nak ke pihak pembeli. Anggonya yang pihak pembeli kak salah tafsir. Dia tuh bukan nak beli arang bracketnya. Dia mau beli arang ini batoknya yang untuk membuat arang bracket tadi kak. Hak nak membuat arang bracket tadi kak. Nah, habis pulek wak modal wak di situ. Lame pulek lesu pulek. Banyak nih aku kak amen terukup kak, terukup terus. Cuman bangun terus, kene bangun kak. Berpikiran kita tuh, anggaplah sen itu sen untuk baju. Ugang yang berhasil tuh kan ndak kate yang langsung berhasil. Banyak yang ugang tuh terukup kali. Aku selalu berpikiran dengan aku ngambil ngambil pelajaran dari pembuat listrik kak. Thomas Edison. 1001 kali gagal kan. Terus KFC Kolonel Sanders namanya, itu kegagalan dia 1010 kali baru pacak diterima kan. Dari situlah aku mulai belajar untuk bangkit. Alhamdulillah sekarang ada tawaran dikit-dikit, ada uang yang nak minta jual ke mobil, minta jual ke ruko, minta jual ke tanah. Pokoknya lah dengan tanpa modal kan, tanpa modal dengan dijanjikan komisi 1% lumayan lah. Jadi aku berusaha untuk menjual ke barang yang macam itu. Nah dari situlah itu galak-galak kisah jatuh bangun aku di rantau. Jadi untuk kawan-kawan kita yang di dusun nak merantau, peganglah prinsip-prinsip dasar tadi ya, yang seperti aku omongin tadi. Jangan nak maling, jangan nak mudi sedikit, jangan takut tak kene, jangan maling tulang, jangan milih-milih gawe, jangan susah makan. Tidur pun jangan susah. Bertemu musola kita tak kata tempat tidur, jadilah. Yang penting tak tidur. Aman saya tak kata minum di musola, minum di masjid. Dia tuh pasti ada waktunya kita bertemu dengan orang yang baik. Pasti ada bertemu dengan orang yang nawar ke gawe. Yang penting itu prinsip dasar tadi kita pegang kali itu. Kurang lebih macam itu. Jadi kawan-kawan kita yang ada di dusun, jangan nak takut untuk merantau, cobalah untuk merantau dan berusaha lah, karena kita tuh masih muda, jadi harus menjelajahi segala sesuatu tuh harus dicoba. Jadi kekayaan tuh harus dicari, bukan ditunggu.
mak mana yang diomong ke yang ada di Islam, aku kurang tahu lah. Kalau hadis-hadis itu kan aku kurang tahu. Karena diomong ke sebenarnya rezeki itulah dijanji ke gale, tapi kita harus cari. Sama macam omongannya tuh ada di agama kita Islam, dimana kita harus cak mana cak ngomongnya tuh, Tuhan tidak akan merubah, aku tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak akan merubah nasibmu sendiri. Nah, kurang lebih macam itulah. Ya, itulah segala kisah-kisahnya itu yang aku pacak bagi ke dengan kawan-kawan kita yang di dusun yang baru nak mulai merantau. Ambillah pelajaran dari video Ika, ambil sisi positifnya, yang negatifnya buang, ambil yang masuk akal, tidak masuk akal buang. Jangan nak mencaci maki kalau kalian belum mencoba. Nah, jadi cobalah dulu. Jangan aku ngomong macam Ika sok ini begitu. Jangan macam itu. Aku baca ngomong Ika karena aku lah melewati. Jadi untuk kawan-kawan yang khususnya masih di dusun nak merantau, jangan takut. Aku uang bodoh, aku uang bujan, tapi aku megang prinsip bodoh tadi kak. Karena aku megang prinsip bodoh tadi kak, aku nak jadi uang bener-bener. Jangan sampai salah jalan. Ada lagi yang aku nak omong ke lagi. Di waktu itu nenek anakku ada ngomong, kalau nak merantau pilih dulu, ada dua pilihan. Apa nak baik, apa nak jahat. Kalau nak jadi banditnya. Kalau nak baik, baiknya. Aku milih jalan yang baik. Nah, baru dijelaskan tadi kak itu, yang mulai dari maling, mulai itu baru dijelaskan. Tapi kalau nak buruk, kalau nak buruk nih ya kak, aku tidak dijelaskan karena aku milih jalan yang baik. Kalau yang buruk ikan tidak dijelaskan. Ya karena aku tidak nak memilih jalan buruk karena aku belum cukup nyawi, belum cukup melawan. Nah, macam itu kurang lebih. Itulah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.